Selanjutnya kita undang Ibu Rina. Baik Bapak, saya akan mencoba menampilkan peer teaching terbaik yang saya bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini semuanya terlihat ceria ya. Baik, apa kabar Bu? Baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Jika kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dulu dengan berdoa. Mbak Rini, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Rini untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Ibu cek dulu kehadiran untuk pagi hari ini. Mbak Dede sebagai sekretaris, gimana Iya, hari ini? semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah. Semuanya masuk. Semuanya masuk, semuanya sehat. Karena hari ini kita rencananya mau praktikum. Pokoknya semuanya sudah harus semangat dari pagi ini. Baik, sepertinya ini Mas Freddy kok agak lemes-lemes, matanya kuyu. Ini kayaknya habis begadang nonton bola apa bagaimana, Mas? Buat RPP, Bu. Oh, RPP. Waduh, saya salah sangka ya. Baiklah, untuk memompa semangat kita agar nanti energi kita itu bisa sampai jam yang kita akan sampaikan, kita akan lalui. Kita mulai dulu dengan yel-yel ya. Masih ingat? Ya, Bu. Kalau Ibu bilang SMK bisa, SMK bisa, SMK pasti bisa. Seperti itu ya. Baik, kita mulai. SMK Bisa. Bisa. Pasti bisa. Mudah-mudahan semua energi positifnya nih tersalur sampai nanti akhir pembelajaran. Amin. Baik, anak-anak, ini adalah pertemuan kedua kita di materi redox. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan lalu tentang konsep redox. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan redox ya? Yang sedang kita bahas. Coba ini Mbak Teti, apa itu redox ya? Reaksi oksidasi reduksi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, dalam reaksi redoks itu terdapat dua reaksi sekaligus. Yang pertama reaksi reduksi dan yang kedua adalah oksidasi. Baik, coba Ibu tes lagi nih. Apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi? Ayo, siapa yang masih ingat? Mas Freddy, ayo biar nggak ngantuk. Reaksi reduksi, Bu. Iya. Reaksi melepaskan oksigen, Bu. Reduksi itu melepaskan oksigen ya, betul. Itu kalau ditinjau dari konsep apa, Mas? Dari reaksinya dengan oksigen, pelepasan dan pengikatan oksigen. Ya, jadi di minggu lalu itu Ibu sudah jelaskan bahwa konsep redox itu terdiri dari yang pertama adalah pengikatan dan oksigen. Kedua apa ya? Selain pengikatan dan oksigen, apa lagi Mbak Ririn? Perubahan bilok, Bu. Iya, betul, dengan perubahan bilok. Jadi, reaksi redox itu bisa kita identifikasi dari perubahan biloksnya. Lalu yang satu lagi apa ya? Ada yang masih ingat? Coba Mbak Dede. Pelepasan dan penangkapan elektron, Bu. Iya, betul. Semuanya sudah ingat, berarti pelajaran minggu lalu itu bisa terserap dengan baik oleh kalian. Nah, anak-anakku sekalian, reaksi redox itu adalah dasar dari lapisan logam atau sering disebut dengan electroplating. Jadi, gunanya apa ya electroplating itu? Ya, gunanya untuk
Contohnya adalah untuk pencegahan korosi. Nah, kalian sering lihat kan itu mengapa sendok itu harus dilapisi dengan aluminium misalnya atau krom agar apa? Supaya apa? Tidak berkarat. Tidak berkarat. Mudah berkarat. Kemudian saya lihat motornya Mas Freddy nih kemarin itu velgnya kinclong, putih mengkilat. Pokoknya bikin cewek-cewek pada baper. Kemarin tuh kira-kira itu velg motornya Mas Freddy dikasih apa ya? Dikasih krom kah apa itu ya Mas? Iya ya? Iya Bu, dikasih krom terus dicuci Bu. Ya, jadi Mau buat ngapel. betul. Jadi elektroplating itu ya seperti itu contohnya untuk pencegahan korosi. Nah, itulah mengapa kita sangat penting belajar reaksi redoks ini atau memahami konsep redoks ini secara lebih mendalam agar kalian nanti bisa mengidentifikasi reaksi redoks melalui praktikum. Nah, hari ini kan kita mau praktikum. Siapa yang bersemangat untuk praktikum? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siap, semuanya sudah bersemangat sekali pada pagi hari ini ya. Baik, untuk sebagai pengawal atau awalan, Ibu mau tampilkan dulu video tentang reduktor dan oksidator karena hari ini kita mau meneruskan selain praktikum untuk membuktikan adanya reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mau menentukan oksidator dan reduktor pada reaksi tersebut. Ya. Ya, sudah terlihat semuanya ya videonya ya. Ini adalah video untuk penentuan oksidator dan reduktor. Mari kita simak terlebih dahulu dan kalian amati dengan seksama. Ya, baik. Videonya sudah kalian saksikan bersama-sama. Coba Ibu mau tahu nih, setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan setelah melihat tayangan tersebut? Ya, semuanya tadi sudah mencatat ya di catatan kecilnya masing-masing. Kira-kira istilah pentingnya apa atau informasi terbaru yang kalian dapatkan apa? Coba Ibu cek. Mas Asrul, setelah melihat video tentang penentuan oksidator dan reduktor tadi, kira-kira pertanyaan apa ya yang bisa Mas Asrul munculkan dari video tersebut? Apa yang dimaksud reduktor, Bu? Wah, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang bagus ya, yang bisa dimunculkan oleh Mas Asrul. Coba Ibu mau cek lagi nih, kira-kira Mbak Elisa, kira-kira apa pertanyaan yang bisa dimunculkan dari video tersebut, Mbak? Apa itu oksidator? Wah, betul sekali. Baik. Untuk menjawabnya, nanti kita akan langsung praktekkan langsung ya dalam praktikum. Baik. Ya. Sebelumnya Ibu kemarin sudah membentuk kelompok yang nanti bisa kalian aplikasikan berkelompok menurut anggotanya masing-masing. Nah, kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu menguji satu saja bahan dengan asam yang sudah Ibu siapkan. Kelompok yang pertama itu diketuai oleh Mbak Teti, beranggotakan Mbak Heni dan Mas Asrul. Kemudian kelompok kedua itu ketuanya Mbak Elisa, anggotanya Mbak Dian dan Ririn. Kemudian kelompok 3 ini Mas Freddy, ada Mbak Fatimah dan juga Mbak Erna. Dan kelompok terakhir ada Mbak Dede dan Mbak Ririn. Sudah ya, silahkan berkelompok menurut anggotanya masing-masing. Kemudian mempersiapkan diri. Sudah ya, silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing.
Baik, jika sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, hari ini akan Ibu berikan arahan singkat bagaimana praktikum nanti akan dilaksanakan. Nah, untuk itu Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dicek dulu ya untuk LKPD-nya. Semuanya sudah mendapat LKPD? Sudah, Bu. Terus. Nah, kita lihat sama-sama. Sudah terlihat, Nak, semuanya LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita mau praktikum apa? Redox. Nah, tujuan dari praktikum ini bahwa nanti kalian dapat menganalisis oksidator dan reduktor dalam reaksi redox. Kemudian kalian dapat menganalisis perubahan bilox dalam reaksi tersebut. Nah, nanti, karena tadi videonya sudah Ibu tayangkan dan kalian juga sudah mendapat gambaran dari praktikumnya. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Sebentar ya. Nah, alat bahannya nih kurang lebih, ada yang tahu ini? Oh, nggak kelihatan ya? Bentar ya, Nak. Nah, sudah terlihat, Nak? Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah Belum. terlihat? Sudah. Belum. Bagaimana ini sudah terlihat? Suara Ibu jelas tidak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Mungkin gambarnya ini agak putus-putus. Baik, apa yang Ibu pegang ini, Nak? Belum Tabung terlihat, Bu. reaksi, Bu. Ya, Bu, sebentar putus-putus ya, Bu. ya, Ibu. Ceket, stop Bu, share. ceket. Ya, stop share dulu ya, sebentar ya. Baik. Sudah terlihat semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu, Apa namanya? tabung reaksi. Tabung reaksi. Oh, ada tabung reaksi. Kemudian ini yang untuk tempatnya ini apa namanya? Rak-raknya, Bu. Raknya ya, Bu. Oh, jadi nanti di sini kalian akan mereaksikan antara logam yang Ibu pilihkan atau yang kita sepakati ke dalam larutan yang kita sepakati. Nah, seperti ini. Kalau kalian menggunakan tabung reaksi, jangan dipegang menggunakan tangan terus-terusan ya. Siapa tahu nanti ketika reaksi ini panas. Jadi kalian harus menaruh dengan benar di raknya. Jadi seperti ini. Ya, kemudian nanti bahan-bahan yang lainnya ini alatnya. Kemudian tadi yang Ibu tunjukkan di awalnya apa namanya, Nak? Tabung reaksi. Tabung reaksi, Itu Bu. gelas ukur Ya, Gelas Nggak ukur. kelihatan. Oh, gelas ukur. ya volumenya. Nanti Maaf, Bu. untuk apa? Gunanya untuk menakar larutan yang akan kalian masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, caranya sangat gampang karena tadi di instruksi LKPD sudah jelas, masukkan kurang lebih 5 mili larutan H2SO4 ke dalam tabung reaksi. Jadi ini ada larutan asam kerasnya ya, H2SO4. Nanti kalian tuangkan pelan-pelan, kalian ukur sampai kurang lebih 5 ml, baru nanti dituang pelan-pelan ke tabung reaksi. Bisa dipahami, Nak? Ya, Bu. Lalu untuk dasar kalian juga ini kan nanti kita mau mereaksikan paku dengan asam tadi ya. Asam tadi setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi akan direaksikan dengan paku. Nah, di paku ini ada 2 ujung, Nak. Ada ujung yang runcing, ada ujung yang
tumpul. Bagaimana memasukkan paku dengan benar agar kalian aman? Nah, masukkanlah mulai dari di bagian kepalanya, jangan di bagian yang runcing. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, gunanya apa? Karena kalau kalian masukkan di bagian yang runcing terlebih dahulu, kemungkinan nanti terjadi kecelakaan praktikum itu besar, Nak. Bisa nanti kalau kalian terlalu keras memasukkannya nanti bisa pecah tabungnya. Nah, nanti larutan asamnya bisa berhambur kemana-mana. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk instruksi lebih jelasnya nanti bisa kalian baca di LKPD. Baik, semuanya sudah mengambil larutan dan alat bahan yang Ibu sediakan di depan? Sudah ya, masing-masing kelompok ya? Sudah, Bu. Ketua kelompoknya masing-masing. Nah, baik. Kalau sudah, silakan melakukan percobaan dan praktikum sesuai dengan arahan di LKPD. Jangan lupa nanti dicatat semua perubahan yang kalian temukan pada saat praktikum. Nah, Ibu sambil berkeliling ya. Silakan dilaksanakan praktikumnya. Nah, yuk Mas Freddy, jangan banyak bercanda. Itu ya tadi sempat tumpahkan asamnya. Nah, Iya Bu, siap Bu. Nah, kasihan kan tangannya Mbak Teti tadi sampai agak merah kena asamnya. Nah, kira-kira tadi kalau ada kecelakaan praktikum seperti ini, kalau misalnya kalian terkena cairan asam, misalnya terkena langsung pada tangan, pertolongan pertamanya apa berarti? Langsung kasih Dicuci dulu. dicuci langsung. Siram air. Siram air ya, agar konsentrasinya menurun. Jadi seperti itu. Sudah jelas ya, jangan banyak bercanda ya Mas Freddy. Ya Bu. Tahu tuh Bu, memang Bu. Aduh, Mas Freddy nih memang. Baik. Nah, setelah saya rasa ini kalian semuanya sudah melakukan praktikum. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Ya Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai praktikumnya, ayo kita bahas sama-sama ini. Yuk, masing-masing kelompok nanti menyiapkan presentasi terbaiknya di depan kelas. Jadi nanti masing-masing kelompok hanya mempresentasikan satu produk saja, yaitu tadi misalnya yang besi dicampur H2SO4, nanti kelompok 2 besi ditambah HCl. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok beda-beda. Baik, siapa yang sudah siap melakukan presentasi nih? Kelompok siapa dulu nih? Sekarang tanggal berapa ya? 2 Bu. Tanggal 2. Berarti silakan nih kelompoknya Mbak Elisa untuk tampil terlebih dahulu mempresentasikan hasil praktikumnya tadi. Tadi kayaknya Mbak Elisa dapat yang besi atau paku ditambah HCl ya. Ya, silakan gimana hasilnya tadi, Pak? Ya, ini teman-teman adalah hasil kelompok kami. Ini paku yang ditambah HCl. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Itu tadi ya penampilan dari kelompok 2 dari Mbak Elisa dan teman-teman. Gimana untuk ada tanggapan untuk kelompok 2 dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan mungkin yang bisa diajukan? Sudah jelas Sudah, semuanya? Bu. Iya. Jelas Bu. Nah, baik. Kelompok selanjutnya yang tampil adalah kelompoknya Mbak Dede. Silakan dikemukakan hasil praktikumnya, Mbak. Iya, baik Bu. Ini hasil pengamatan dari kelompok 4. Ini ada logam ini dicampur dengan larutan ini, hasilnya seperti ini. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih untuk sajian tampilannya untuk kelompoknya Mbak Dede. Nah, gimana teman-teman? Sudah ini jelas semuanya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi dari Mbak Dede sudah?
Paham semua? Sudah, Bu. Paham, Bu. Untuk kelompok selanjutnya, Mas Freddy, coba dipresentasikan hasil pengamatan praktikumnya hari ini. Tadi kan sempat ada ya. HCR-nya. Ini ternyata hasilnya sama dengan punyanya Mbak Elisa, Bu. Halo? Halo. Halo. Punya saya hasilnya masih sama, Bu. Sama dengan Mbak Elisa. Baik, nanti kita simpulkan bersama-sama di akhir nanti ya. Siap. Sekarang untuk penampil terakhir adalah kelompoknya Mbak Teti. Silakan maju Mbak Teti juga teman-temannya untuk presentasi ke depan. Iya, Bu. Saya percobaan yang mana kelompok kita ya, Bu? Percobaan yang tadi besi atau Fe Ya. tambah Oh, H2S. iya, hasilnya sama, Bu, dengan teman-teman. Terjadi reaksi oksidasi reduksi, Bu, di besinya, Bu. Jadi reaksi besinya gimana ketika ketemu sama H2SO4? Diam aja, anteng, atau ada apanya tadi ya? Jadi ada reaksinya, Bu, ada gelembung-gelembung gitu, Bu. Oh, ada gelembung-gelembungnya. Iya, itu apa, Bu? Bagus. Jadi Bagus, Bu. reaksi ada gelembung itu menandakan bahwa besinya sudah teroksidasi. Artinya gitu, Bu. itu nanti dia akan berubah menjadi larutan besi atau menjadi ion seperti itu. Oh, iya, Bu. Terus tadi sempat melakukan uji nyala tidak? Tadi pakai korek api. Gimana tuh? Meletup nggak? Iya, Bu, meletup-meletup, Bu. Itu Serem, korek Bu. saya belum dikembalikan, Bu. Nah, tuh, Bu. Waduh, nah nanti untuk alat dan bahannya kalau sudah selesai melakukan praktikum jangan lupa dibersihkan kembali, dicuci kembali karena itu kan bekas air keras ya, jadi sangat berbahaya kalau tidak dibersihkan secara tuntas. Nah, seperti itu kira-kira untuk percobaan kita atau praktikum kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita bisa simpulkan sama-sama dari hasil praktikum kali ini. Sudahkah kalian bisa menentukan oksidator dan reduktornya dari masing-masing reaksi? Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba Ibu tes tadi. Ketika besi ditambahkan atau direaksikan dengan HCl, siapa yang bertindak sebagai oksidator dan siapa yang bertindak sebagai reduktornya? Ada yang bisa jawab? Ada? Ayo, Mbak Dede mungkin? Fe itu berarti reduktor ya, Bu. Ya. Fe-nya reduktor. Ya, Fe dia Reduktor. reduktor. Karena Mengalami oksidasi, jadi disebutnya reduktor. ya, tepat sekali. Berarti larutan yang bertindak sebagai reduktornya siapa? Kebalikannya? Oh, sorry. Untuk sebagai oksidatornya, tadi sudah reduktor ya? Iya, berarti oksidatornya itu adalah H2SO4. Iya, betul HCl. sekali. HCl atau H2SO4. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari percobaan kali ini, reduktor itu yang bagaimana tadi? Yang mengalami oksidasi. Ya, betul. Terus kemudian yang disebut dengan oksidator yang bagaimana tadi ya, Mas Asrul? Yang mengalami reduksi. Iya, kebalikannya ya, betul. Nah, ini kalian sudah menjalankan pengamatan, lalu praktikum. Gimana kira-kira kegiatan hari ini? Apakah kalian senang atau biasa aja? Gimana? Senang, Bu.
Senang, Bu. Seru, Bu, seru. Seru. Mungkin kalau tiap minggu kita ada praktikum seperti ini, mungkin akan lebih menarik sekali. Cuman nanti pertemuan di minggu yang akan datang itu kita ke tata nama ion poliatom. Ini masih sambungan dari materi redox. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan tidak tentang materi hari ini atau masih ada kesulitan pada materi pagi hari ini? Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Jelas, Sudah, Bu. Simpulannya tadi sudah paham ya, oksidator reduktor ya? Iya. Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu bagikan evaluasi terlebih dahulu lewat aplikasi Gform. Silahkan kalian membuka link Google Classroom masing-masing. Di situ sudah Ibu tautkan link evaluasi Gform-nya. Silahkan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 5 saja. Tapi ini hati-hati, walaupun hanya 5 soal, tapi ini soalnya analisa semuanya dari percobaan dan teori-teori yang sudah kalian baca terdahulu. Ya, silakan dikerjakan ya. Baik, apakah ada yang belum selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Saya Sudah, Bu. sudah. Nah, bagus, semuanya sudah selesai mengerjakan. Nah, ini Ibu lihat sudah mencapai KKM semuanya. Jadi Ibu simpulkan bahwa kalian sudah paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan atau kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, Ibu kasih tugas kalian untuk membaca literatur tentang tata nama senyawa poliatom yang masih berkaitan dengan redox. Nah, kalian kan sudah bisa menentukan biloxnya nih. Ya, jadi dari dasar penentuan bilox tersebut, nanti kita akan belajar bagaimana menamai suatu senyawa berdasarkan aturan bilox. Itu ya, bisa dipahami untuk tugas minggu depan? Bisa, Bu. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah mau habis. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Baik, Mas Freddy, silakan dipimpin doa penutup dulu, Mas. Ya, siap, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Iya, terima kasih sudah menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu akhiri ya. Mohon maaf kalau hari ini Ibu banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan dalam keadaan yang sehat dan semangat. Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu.